Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Islam sejati, sholat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki peranan penting dalam kehidupan seorang muslim. Sholat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim 5 kali sehari, yaitu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat juga merupakan sarana untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi bentuk ungkapan syukur dan pengakuan atas kebesarannya. Menurut Islam, sholat memiliki banyak manfaat baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dari sisi individu, sholat dapat meningkatkan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga membantu menjaga kesehatan fisik dan mental seseorang, serta dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, sholat juga dapat memperkuat hubungan antara sesama muslim, karena melalui sholat individu dapat merasakan kebersamaan dan persatuan yang kuat. Dalam Islam, sholat juga memiliki tata cara dan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim agar sholatnya diterima oleh Allah. Beberapa syarat tersebut antara lain harus dalam keadaan suci, wudhu atau mandi besar, menghadap kiblat, dan melakukan gerakan-gerakan sholat yang telah ditentukan dengan benar dan sempurna. Syarat-syarat ini harus dipenuhi oleh setiap muslim agar sholatnya dapat diterima oleh Allah SWT. Dalam pelaksanaan sholat, setiap muslim juga harus memperhatikan waktu sholat yang telah ditentukan. Waktu sholat ditentukan berdasarkan gerakan matahari dan memiliki pengaruh besar pada kualitas sholat itu sendiri. Sholat diawali dengan niat dan dilanjutkan dengan membaca takbiratul ihram. Selanjutnya, seorang muslim akan melakukan gerakan-gerakan tertentu seperti ruku, sujud, dan duduk di antara sujud. Sholat dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, serta memperkuat otot-otot tubuh. Selain itu, sholat juga dianggap sebagai sarana untuk memperkuat hubungan antara Allah SWT serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan seorang muslim. Dalam pelaksanaan sholat, penting bagi seorang muslim untuk memperhatikan khusyuk dan tumakninah. Khusyuk artinya meresapi arti dari doa dan gerakan yang dilakukan, sedangkan tumakninah artinya merasakan ketenangan dan ketentraman saat melaksanakan sholat. Dengan demikian, sholat dapat dilakukan dengan sepenuh hati dan mendapatkan manfaat yang maksimal bagi kehidupan seorang muslim. Selain itu, sholat juga memiliki nilai sosial yang tinggi dalam kehidupan umat muslim. Sholat dilakukan secara berjamaah, yaitu dengan mengumpulkan sejumlah muslim untuk melaksanakan sholat bersama-sama di masjid atau tempat lain yang disediakan. Dalam sholat berjamaah, seorang muslim akan merasakan kebersamaan dan solidaritas dengan umat Islam lainnya, sehingga dapat memperkuat persaudaraan dan meningkatkan rasa kebersamaan. Sholat juga menjadi sarana untuk memperbaiki perilaku dan meningkatkan akhlak. Dalam sholat, seorang muslim diajarkan untuk selalu mengingat Allah dan memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dengan demikian, sholat dapat membantu seorang muslim untuk memperbaiki perilaku dan meningkatkan kualitas hidupnya secara keseluruhan. Selain sholat wajib, terdapat pula sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan oleh umat muslim. Sholat sunnah dilakukan sebagai tambahan dari sholat wajib dengan tujuan untuk mendapatkan keberkahan dan pahala lebih dari Allah SWT. Dalam Islam, sholat merupakan ibadah yang sangat penting dan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sholat tidak hanya sekedar ritual formalitas, melainkan juga merupakan sarana untuk memperkuat hubungan dengan Allah, memperbaiki perilaku dan akhlak, serta memperkuat hubungan sosial dengan umat Islam lainnya. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk mempelajari tata cara dan arti dari sholat agar dapat melaksanakannya dengan benar dan mendapatkan manfaat yang maksimal. Dalam pelaksanaan sholat juga terdapat beberapa etika atau adab yang harus diperhatikan oleh seorang muslim. Antara lain adalah mengenakan pakaian yang sopan dan bersih, memperhatikan arah kiblat, menjaga kebersihan tempat sholat, dan lain-lain. Dengan memperhatikan adab-adab tersebut, seorang muslim dapat melaksanakan sholat dengan benar dan mendapatkan keberkahan serta pahala yang lebih besar dari Allah SWT.
Di dalam Al-Quran, sholat disebutkan sebanyak lebih dari 80 kali, yang menunjukkan betapa pentingnya sholat dalam agama Islam. Sholat juga dianggap sebagai sarana untuk memperoleh rahmat dan keberkahan dari Allah, serta mendapatkan jaminan surga di akhirat. Oleh karena itu, umat Islam di seluruh dunia senantiasa berusaha untuk melaksanakan sholat dengan baik dan teratur. Apakah kamu tahu bahwa ada beberapa bacaan yang tidak boleh dilakukan dalam sholat? Bacaan yang diharapkan dalam sholat memiliki pengaruh yang besar pada sah atau tidaknya sholat Anda. Oleh karena itu, sangat penting bagi Anda untuk mengetahui bacaan-bacaan apa yang diharapkan dalam sholat. Bacaan-bacaan tersebut dilarang karena tidak sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah dan melanggar aturan-aturan agama Islam. Yang pertama, membaca doa atau bacaan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Doa yang dibaca haruslah benar dan sesuai dengan sunnah, serta tidak mengandung penghinaan atau penistaan terhadap agama atau kepercayaan lain. Hal ini bertujuan agar sholat dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, membaca bacaan yang tidak sesuai dengan tata cara sholat yang benar, seperti membaca ayat-ayat Al-Quran secara sembarangan tanpa memperhatikan tata cara bacaan yang benar. Bacaan yang tidak sesuai dengan tata cara sholat juga dapat mengganggu konsentrasi dan kehusyuan dalam sholat. Yang ketiga, membaca bacaan yang mengandung makna yang tidak baik atau tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti membaca bacaan-bacaan yang mengandung unsur kebencian, permusuhan, atau pelecehan terhadap agama atau kepercayaan lain. Maka dari itu, sebagai umat muslim yang menjalankan sholat, kita harus memperhatikan bacaan-bacaan yang dibaca dalam sholat agar sesuai dengan tata cara yang benar dan tidak mengandung unsur yang dilarang oleh agama Islam. Dengan demikian, sholat yang kita lakukan akan menjadi ibadah yang sah dan diterima di sisi Allah. Selain itu, kita juga harus memperhatikan bacaan-bacaan yang dibaca dalam sholat agar kita dapat memahami makna dari setiap ayat yang kita bacakan, sehingga kita dapat merenungkan makna ayat-ayat tersebut dan memperdalam pemahaman kita terhadap ajaran agama Islam. Bagi sebagian orang, sholat bisa menjadi tugas yang sulit. Namun, dengan memahami tata cara sholat yang benar dan mempelajari praktek-praktek sholat yang sah, Anda dapat melakukan sholat dengan lebih mudah dan nyaman. Demikian yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.